terhormat Ibu Evi Priyanti selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemerintahan, serta yang saya hormati teman-teman kelas 3B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Tunisa yang bertugas sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 4, yaitu Adinda Bagas, Denali Atar, Latifah Nurul, Windy Endah, Widya Zalfa, dan yang terakhir Aulia Apriliani. Adapun isi wawancara kami mengangkat topik pelayanan publik dari beberapa aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Narasumber terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu public, society, dan swasta. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik yang berupa barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, di daerah, dan juga di lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN. atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka ketentuan pelaksanaan perundang-undangan. Dan penyelenggaranya ada dua. Yang pertama adalah organisasi privat seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah organisasi publik yang terbagi lagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Adapun untuk karakteristik pelayanan publik ada 5, yaitu ada kredibilitas yang pertama, yang kedua ada posisi tawar klien, yang ketiga ada tipe pasar, yang keempat fokus kontrol, dan yang terakhir adalah sifat pelayanan. Selamat menyaksikan semua. Adapun topik kita pada hari ini yaitu mengenai pelayanan publik, baik dari pengawasan, pengorganisasian, dan juga perencanaan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai tanya jawab kepada Ibu Juju mengenai pelayanan publik yang akan diawali oleh Denali Atar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberi kesempatan untuk bertanya. Ibu Juju, permisi, ingin menanyakan tentang bagaimana rencana kelurahan terkait pelayanan publik yang akan dilaksanakan ke depannya, Bu. Untuk pelayanan publik, terkait pelayanan publik ke depannya, saya sih berharap ya berhubung sekarang ini kan lurah kembalinya sedang kosong. Jadi sementara sebagai pejabat PLH, pejabat hariannya gitu, maksudnya saya sendiri, saya sih berharap ke depannya lurahnya cepat dapat kembali untuk di kelurahan, dan saya berharap untuk pelayanan di Kebalen lebih ditingkatkan kembali, apalagi di Kebalen ini perbatasan wilayahnya dengan kota, sehingga warga di sini sangat banyak. Jadi kita benar-benar memerlukan pelayanan yang sangat prima. Ya, saya rasa Jauh pelayanan publik ini dilaksanakan, kira-kira sudah sesuai rencana dan sesuai target awalnya nggak sih, Bu? kalau untuk target, kita sih sudah sesuai target, tapi karena warga di sini sangat banyak dan banyak warga yang tidak mampu di sini, sehingga ya seperti ini. Sekarang kan ada untuk UMKM tuh. Tadi kan ada warga juga yang hadir dan menanyakan terkait UMKM seperti apa gitu kan. Nah, sedangkan itu kan programnya dari pusat, kita tidak mengetahui hal itu. Banyak sekali warga yang menanyakan ke sini terkait pelayanan kita gitu. Ya kita untuk itu sih saya rasakan kita udah sangat, sebagai di Kelurahan Kebalen kita udah sangat berusaha yang terbaik untuk warga di Kebalen ini. Untuk masyarakat itu sendiri ya, Bu, sekiranya bagaimana sih untuk mereka dapat informasi loh, ini loh pelayanan publik di kelurahan ini tuh kayak gini. Maksudnya bagaimana cara kelurahan mensosialisasikannya kepada masyarakat itu seperti apa sih, Bu, yang sudah terlaksana? Kalau itu kita kan di sini punya seperti tim biasa ke warga gitu ya, jadi disebutnya PSM atau apa gitu. Jadi beliau yang sosialisasi ke bawah ke warga, beliau yang hadir ke warga nanti menyampaikan bahwa di kelurahan ada program ini, rencana ini ke depannya gitu. Nanti mereka yang kita. Soalnya sebagian besar di sini banyak yang kerja juga. Kalau siang kerja RT RW-nya pun kita di sini sangat banyak, sampai 275.
Nah, beliau pun mayoritas sebagian mereka itu kerja, sehingga kita susah untuk langsung ke mereka. Setiap acara itu kita satu dulu, karena kan ada perbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi gitu. Jadi susah nih kalau untuk mengumpulkan. Iya. Dan yang terakhir terkait perencanaan Bu, sekiranya bagaimana sih Bu yang dilakukan kelurahan ini dalam menyaring aspirasi masyarakat tadi itu? Apakah dari tim yang telah dibentuk tadi atau ada suatu kayak link atau web tertentu yang menyaring Betul, aspirasi untuk masyarakat? menyaring aspirasi masyarakat itu benar, kita harus menyaring sendiri. Jadi setiap ini kita ada kayak di sini juga kan terbentuknya ada pasi, saya tadi Pak Jawali, pasi pemerintahan, terus ada terapi, pasi PMD yang berkaitan dengan bantuan-bantuan kayak gitu. Jadi kita ya harus ke lapangan. Kadang praktis sih terutama yang ke lapangan. Pasti namanya menyaring aspirasi warga. Nanti setelah itu baru kita rapatkan bagaimana caranya supaya itu berhasil dan clear seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Windy Enda mengenai pengawasan dari pelayanan. Baik Kak, yang pertanyaan pertama akan saya tanyakan, bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan pelayanan tersebut agar mencapai target dan sesuai yang direncanakan? Ya, kita berupaya melayani masyarakat dengan sebaik mungkin untuk mencapai target. Karena memang kalau di kelurahan ini kan bagaikan bak sampah, pelayanan apapun, surat apapun ke kelurahan, datangnya ke kelurahan. Jadi kalau yang tidak bisa diselesaikan pada hari ini, hari besok gitu, kalau untuk mencapai target. Baik, yang kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi fasilitas pelayanan publik agar terjaga dengan baik? Nah, kalau untuk mengawasi memang di masing-masing penanggung jawab pelayanan yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau hari ini mempunyai tidak kasih gudang mengawasi, baik itu secara pengetikan, secara penomoran, maupun kadang-kadang secara administrasi, dan juga kadang-kadang kalau nggak diawasi kan pelayanan yang depan ini kan statusnya masih honorer, tidak digaji oleh pemerintah kelurahan maupun kabupaten. Jadi dia mengandalkan ya dari masyarakat. Jadi terserah ada seikhlasnya. Ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000 di dalam satu pelayanan. Ada juga banyak yang gratis. Terima kasih. Gitu. Kalau nggak diawasi, takutnya dia target minta sekian gitu. Tapi alhamdulillah di kepulauan ini kondusif. Kalau target itu tapi kan malah jadi pungli ya Pak. Iya, Takut oknum ya. nggak pungli dari kita. Jadi kalau ada masyarakat nanya berapa Pak? Ya terserah ibu aja yang mau berapa. Ya ikhlas 5.000, ya saya ikhlas ada 10.000. Nanti dari itu dikumpulin. Ya kalau nanti cukup buat makan siang rame-rame. Kalau ada sisa mungkin dibuat di bensin gitu. Ya. Apakah pengawasan tersebut terkait berjalannya pelayanan publik mencapai target? Nah, mencapai target. Itu tadi dari sisi pelayanan apapun. Pokoknya masyarakat mulai dari jam 8 sudah kita layani sesuai dengan jam kerja sampai jam 3:30. Kadang-kadang kalau di kelurahan itu kalau tanggal-tanggal muda itu mau pelayanan cukup antri. Tapi kalau udah tanggal-tanggal segini, ini jam segini udah sepi. Harusnya kan sampai 3:30 atau jam 4. Bahkan kalau lurah sampai jam 6 masih ditunggu kalau masih ada pelayanan. Termasuk saya. Saya pulang jam 7 malam. Seperti kejadian umpamanya di masyarakat ada yang keributan atau ada yang meninggal mendadak, itu kita harus tunggu minta surat pengantar kematian. Apalagi kalau yang dibawa pulang ke Jawa
kita mempersiapkan surat jalannya, ambulannya, supaya masyarakat ini melayani. Jika pengawasan tersebut tidak mencapai target. Tapi selama ini ya saya udah 3 tahun dinas di Kelurahan Kebalen, nggak ada yang mencapai target sih, semua mencapai target. Paling kalau dikasih PMD juga mencapai target juga, baik dari segi pelayanan sifatnya umum maupun yang sosial, yang seperti kayak PMD itu cukup banyak sekali dia kerjaannya, karena PMD itu digabung dengan kalau dulu kan ada kasih ekbang, ekonomi dan pembangunan, dan PMD itu dulu Kesra, kesejahteraan masyarakat. Jadi sekarang gabung jadi PMD. Nah itu PMD banyak tuh pelayanannya. Jadi kadang-kadang karena memang di sini masih PLT, terus harusnya kasih PMD itu didukung oleh 2 staf PNS gitu. Nah, ini kan cuma sendiri kasih PMD-nya, stafnya masih honorer. Kalau dia lagi siap bantu, kalau lagi enggak ada itu, karena nanti nggak mencapai target. Harusnya selesai hari ini, ketunda hari esok gitu. Itu pun tidak setiap hari. Paling kalau lagi seperti contoh besok nih di awal tahun itu kita akan melaksanakan musrenbang dari tingkat kelurahan. Itu kita mengundang seluruh RT dan RW yang ada di Kelurahan Kebalen untuk meminta masukan aspirasinya dan pengajuannya untuk pembangunan lingkungan. Itu tuh kasih aspirasinya dari iya. Itu datang kawan-kawan langsung berarti ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Windy Endah atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Demikian tadi wawancara kita kepada 2 narasumber kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai fungsi penggerakan akan disampaikan oleh saudari Windy Endah kepada Windy, dipersilakan. Baik, Bapak, saya akan menanyakan bagaimana Bapak selaku Ketua RW menyusun organisasinya dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas di sini saya membentuk pengurus dari Komisi Kural, Wakil RT, Sekretaris Bendahara, dan seksi, dan itu juga karena tingkat RW agar memudahkan kerja daripada ketua RW ini. Baik, yang kedua, apa fasilitas pelayanan publik yang diberikan area setempat kepada masyarakat? Bahkan ada yang kami berikan ya, penyampaian apa yang dari pemerintah kabupaten yang mencatatkan agar pemerintah yang dapat kami tangkap dari kelurahan ataupun kabupaten dan kepada masyarakat. Baik, yang ketiga, sejauh ini apakah pelayanan publik yang telah diberikan oleh pemerintah sudah mencapai targetnya? Terasa belum, karena sementara ini kami masih terhalang dengan berhambatnya pelayanan dari pihak pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Dan yang terakhir, apa wadah yang diberikan oleh pemerintah terkait pelayanan publik dan apakah dengan dibuatnya sebuah wadah tersebut dapat diakses oleh masyarakat? Ya, di sini kami bentuk banyak wadah, itu baik untuk anak remaja kami bentuk Karang Taruna, ibu-ibunya kami bentuk tim daripada pengurus KB dan
yang lainnya agar semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan masyarakat. Sekian dari atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Windy atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Oke, kita akan mewawancarai Ibu Sauni selaku masyarakat mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Langsung aja Bu, saya mau nanya pertanyaan pertama. Apakah yang dilakukan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna itu udah cukup menjembatani masyarakat dengan pemerintah? Iya. Tadi tuh, jadi kayak misalnya Karang Taruna tuh menurut Ibu udah menjembatani keluhan Ibu Kan itu baru pemerintah. mulai dia Karang Taruna ini, RT baru kemarin. Terus dia udah Anak muda, iya dari ITA ini Wawan, tahu Bang? Wawan. Oh enggak di kondangan ya? Iya, anak Karang Taruna baru mulai di dia itu. Isi Wawan. Oh, berarti belum Jadi ada. Iya, belum berlangsung ya? baru di Wawan. Karena baru ya Bu ya? Anak muda langsung aja di Bapak Wawan. Pertanyaan kedua, apakah masyarakat bersedia untuk menjadi bagian dari pelayanan publik? Ibu bersedia nggak misalnya bekerja di bagian dari kelurahan misalnya? Iya. Kan bapaknya ya. Bapaknya yang kerja udah. di kelurahan. Iya. Saya nungguin warung. Iya, bapaknya bersih-bersih di Bersih-bersih. kelurahan. Nyapu, ngepel gitu di depan. Berarti bersedia ya Bu bapaknya ya? Iya. Terus yang ketiga, apa sih kontribusi masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah? Jadi masyarakat tuh ngejaga fasilitas di kelurahan Kebalen ini nggak sih Bu? Cara ngejaganya tuh gimana? Iya, ada di desa udah kemarin ini. Udah di belakang sekali. Berarti Di desa juga udah. aktif ya? Iya. Langsung aja, Bapak-bapak juga yang bantu-bantuin pada. langsung ke pertanyaan terakhir ya Bu. Apa sih produk yang diberikan masyarakat untuk pelayanan publik demi pelaksanaan pelayanan publik? Misalnya kayak tadi ada kebanjiran, Ibu kan buka warung. Iya. Terus Ibu ada ngasih gak gitu ke yang korban banjirnya? Kalau di sini kan yang kebanjiran adanya di belakang di Ustazah Saida. Saida tahu Bang? Ustazah Saida, iya dari desa. Dari desa bantuan. Oh, bantuan Iya, dari desa. dari Iya. desa. Masyarakat ke masyarakat. Dari desa itu. Kalau Ibu pribadi gitu. Kalau Ibu pribadi ada nggak kontribusinya ke korban banjir itu? Enggak. Belum ya, belum. Belum. Udah. Makasih ya Bu. Iya. Iya. Terima kasih Ibu atas tanggapannya dan terima kasih Widya atas pertanyaannya. Oke, ini kita udah ketemu society yang selanjutnya. Siapa namanya? Haji Kasuri. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari kita. Iya. Yang pertama, kan biasanya dalam suatu daerah atau disebut aja kelurahan kan ada kayak Karang Taruna nih. Nah, menurut lu tuh dengan adanya Karang Taruna, lu merasa ada jembatan gak sih antara lu sama kelurahan? Maksudnya aspirasi lu bisa disampaikan oleh Karang Taruna buat ke kelurahan tentang pelayanan publik. Jadi kan di suatu desa atau kelurahan itu pasti ada Karang Taruna tuh. Jadi dalam Karang Taruna itu kita sebagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke kelurahan itu bisa tersampaikan dengan baik karena dengan adanya Karang Taruna itu. Oh, berarti merasa cukup lah ya dengan adanya Karang iya. Taruna, ngebantu banget lah ya gitu. Nah, apa sih kira-kira harapan kedepannya dari lu buat kelurahan Kebalen ini dalam pelayanan publiknya dalam ya? pelayanan publiknya. Jadi dalam pelayanan publik yang ada ini sudah cukup baik menurut saya, dan untuk harapannya itu agar kinerjanya agar lebih maksimal lagi dalam pelayanan publiknya ini di sini ya. Terus kira-kira bagaimana cara misalnya kayak Karang Taruna untuk menyampaikan aspirasi, kira-kira gimana? Cara yang efektif ya menurut yang masyarakat gimana? Jadi misalkan Karang Taruna datang ke rumah gitu ngasih kertas buat masukan buat kelurahan atau gimana? Iya, itu juga bisa gitu. Bagaimana fasilitas yang disediakan oleh kelurahan ini untuk masyarakat, kira-kira udah memadai atau belum? Sejauh ini sudah cukup untuk mewadai, juga sudah cukup, hanya kurang lebihnya kalau untuk ditingkatkan lagi masih bisa lagi.
Jadi masih ada fasilitas seperti apa coba? Seperti fasilitas Ya kan ada pos buat Karang Taruna. Nah, iya, itu itu ya juga. biar kita bisa datang gitu. Iya. Oke, thank you ya Mas Iya. itu tadi. Ini pertanyaan yang pertama ya langsung ya. Iya. Gimana sih masyarakat mengakses informasi terkait pelayanan di kelurahan yang ada? Maksudnya gimana nih lu dapat informasi tentang kelurahan Kebalen nih? Dapat informasinya dari media sosial kah atau dari orang kelurahan yang ngasih sosialisasi ke sini atau gimana sih kira-kira? Kalau menurut saya ya Yang dari udah ada RT aja. saya yang udah dialami aja. yang udah dialamin, saya mendapatkan informasi dari RT setempat sih, jarang sosialisasi mungkin dari kelurahan langsung itu datang ke kita itu jarang, mungkin kayak jalur birokrasinya gitu ya, mungkin dari RT ke kita ya. Berarti nggak dari pihak pertama ya? Iya, Yang kedua, bukan. ketiga Oh, baru tadi nggak sampai keluarga. ada sosialisasi gitu ya? Belum ada. Nah, selanjutnya nih, apa sih harapan masyarakat? Apa harapan lu sebagai masyarakat terhadap pelayanan publik yang udah ada sekarang? Apa sih harapannya kira-kira? Harapannya lebih pelayanannya lebih Apa misalnya ditingkatkan lebih lagi, lebih atau- ramah. Terus ya pokoknya ditingkatkan lagi, lebih ramah sih, lebih lebih baik. Iya, Sejauh ini iya, ya, lebih baik. Sejauh ini menurut Anda bagaimana pelayanan yang diberikan dari kelurahan terhadap masyarakatnya? Gimana udah Apa, capai gimana? target? Udah mencapai target apa belum nih? Puas nggak sama publik pelayanan ada? yang Puas diberikan apa sama enggak? pegawainya? Kurang puas sih kak. Kenapa tuh? Ya soalnya pas datang ke situ, ya gitu tadi kurang ramah, terus pas Datang nyampe, diomelin gitu? iya datang terus, ya tau lah. Terus selanjutnya apa harapan masyarakat untuk masa mendatang nih? Nah, harapan yang ini tuh Iya. maksudnya harapan Kayak- rencana ke depannya sih gimana? Kayak sih? sarana prasarana Kalau ditingkatin tadi kan atau harapan gimana? yang udah ada nih, harapan yang udah ada. Kalau sebelumnya sekarang harapan rencananya gimana? Harapan dari masyarakat mungkin Apa? lebih langsung sosialisasi ke kita. Peraturannya Iya, tadi, SOP-nya lebih SOP-nya ditingkatin. dipersingkat gitu. Iya. Nah, Lebih permudah lagi akses dari kelurahan ke kitanya gitu. heeh. Udah itu aja sih kak. Makasih ya. Iya. Kasih ya. Kita akan mewawancarai Bapak Maksmurodin selaku pegawai daripada PT Noreh. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Aulia Firliani kepada Aulia. Pertanyaan pertama ya Kak, langkah-langkah apa saja yang swasta ini butuhkan untuk mendapatkan perizinan dari kelurahan Kebalen? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya menjawab pada sore ini, jadi langkah perusahaan PT Noreh itu selalu untuk mengikuti aturan. Selalu untuk mengikuti aturan, baik itu aturan kelurahan Kebalen atau tingkat RT ataupun RW ataupun tingkat kelurahan, bahkan tingkat kabupaten dan kota madya ataupun provinsi. Jadi kita selalu komitmen untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang beliau inginkan apa. Insya Allah dengan PT Noreh supaya ini lebih baik ke depannya, ini kita penuhi. Di segala aturannya dipatuhi lah ya. Ya, jadi segala aturannya baik tertulis ataupun lisan itu selalu kita penuhi. Pak, apakah swasta ini merekrut pegawai dari sekitar kelurahan sini Pak? Ya. Kalau untuk karyawan mayoritas orang sini, ya mayoritas orang sini. Dan untuk selama ini kalau seandainya ada dari luar daerah, misalnya dari Jawa, dari itu saya selalu imbangin, misalnya dari lingkungan 2 orang, dari luar 1 orang, atau misalnya dari luar tidak ada, berarti kita memakai tenaga lingkungan. Jadi selalu untuk ya memajukan masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi prioritasnya keluarga sini. Ya. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Adina Bagas. Adina Bagas, silakan. Apakah pemerintah peserta memberikan pendanaan untuk mendukung usaha swasta di kelurahan ini, Pak? Oh, baik. Jadi Bapak selama ini selama yang tahu Bapak, pertama untuk pembangunan misalnya gedung RW ya, untuk posyandu kita sumbang, baik itu di lingkungan RW 06 ataupun di lingkungan perumahan, kita selalu sumbang kalau seandainya dia memerlukan bantuan. Cuman berupa yaitu materialnya aja, batako dan segala macam untuk dijadikan suatu gedung.
dan gedungnya pun sekarang sudah bisa dilihat kalau seandainya mau dilihat. Terus kalau untuk sosial ya, misalnya ada banjir, kita selalu mendata siapa yang kebanjiran atau rumahnya yang ke bawah hanyut. Nah, diutamakan atau diprioritaskan itu karyawan. Kalau seandainya karyawan ada, kita bantu sepenuhnya, baik dari pihak perusahaan ataupun dari SPSI. Gitu. Itu yang saya tahu. Kemudian kalau ada perlombaan 17 Agustus, ya, baik itu kelurahan, kita selalu memberikan apa yang beliau pinta, misalnya untuk hadiah, baik itu kipas angin ataupun dispenser dan yang lain-lain, itu alat-alat hiburan atau hadiah-hadiah hiburan kita siapkan untuk membantu kelancaran peringatan baik itu 17 Agustus ataupun dan sebagainya, baik itu di kelurahan, di kecamatan atau di Danramil. Pokoknya instansi-instansi yang memberikan proposal, insya Allah besar kecil Nare selalu bantu. Jadi hanya bentuk dan bukan hanya dalam bentuk prasarana dan sarana, dalam bentuk sosial dan bentuk acara juga ya Pak? Iya, semua. Tapi kalau dari pihak pemerintah ke swasta itu nggak ada pendanaan apa ya Pak? Itu pure dari swasta aja? Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi? Apakah ada media tertentu untuk menyampaikan aspirasi ke pihak swastanya? Oh iya, kalau untuk masyarakat misalnya ada klaim ataupun komplain, baik itu misalnya ada asap gitu ya kan, itu cukup dipoto aja, dipoto dan dikirimkan ke WA, baik itu WA via HRD ataupun email ataupun langsung ke rumah sakit di sini. Ini begini-begini, insya Allah besar kecilnya langsung kita kasih. Kalau untuk pencemaran apa-apa, insya Allah. Itu soalnya selalu untuk mengedepankan kebersihan dan kerapihan supaya enak di masyarakat, enak kitanya pun enak. Baik. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bapak atas tanggapannya. Ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih, dan ini yang tadi dijawab itu yang sebatas Bapak tahu dan dilaksanakan di lapangan Tekenole. Mudah-mudahan dengan jawaban Bapak ini bisa puas ataupun bisa mencukupi pertanyaan atau jawaban yang diajukan. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah kita udah masuk yang terakhir nih dari Ayah Bakar Pahlawan, salah satu donatur dari kelurahan yang ada di Kelurahan Kedalen. Oh iya, maaf sebelumnya orang tua saya berhalangan hadir karena ada urusan keluarga. Oh ya, ini anak dari yang punya usahanya ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apa aja sih kontribusi dari usaha ayahnya untuk Kelurahan Kedalen? Dengan membagikan makanan kepada warga yang terjebak banjir sih Kak. Oh, misalkan di daerah sini lagi ada banjir gitu. Jadi orang-orang yang nggak bisa keluar rumahnya, nggak bisa beli makan, disalurin gitu makanan. Baik. Terus selanjutnya nih, nah dengan ngebagiin gitu kan otomatis nggak sendiri ya. Nah gimana sih cara usaha ayahnya nih misalkan dalam kontrol kalau si makanannya itu udah sampai ke rumah gitu? Oh, kalau kita itu dengan membagikan secara langsung sih Kak, dari rumah ke rumah atau dari lagi ada itu kita bagiin langsung aja ke orangnya masing-masing. Turun langsung, iya. Berarti ke rumah-rumah gitu sendiri naik perahu gitu. Baik, itu pertanyaan selanjutnya, apakah target dari UMKM yang punya ayahnya ini sudah tercapai? Udah nyampe target belum sih semuanya? Misalkan dalam satu lingkungan ini udah sampai semuanya mungkin menangkap? Belum sih Kak, karena emang terkendala dari sumber dayanya kan. Kita kan emang nggak menyediakan banyak, jadi ya seadanya kita. Terus kalau misalnya target yang nggak tercapai, apa yang dilakuin? Misalkan target masih belum kecapai, saya pengen bagiin semuanya donasinya ke berapa orang, belum tercapai semuanya. Gimana tuh alternatifnya? Apakah dibagi dalam beberapa tahap, misalkan tahap 1 lingkungan A, tahap 2 B gitu? Seperti itu sih Kak. Jadi kayak gantian gitu, kayak misalnya di lingkungan sini hari ini, besoknya di yang lainnya. Dengan seperti itu jadi merata lah ya ibaratnya. Kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sekarang kita dari pihak swasta yang pertama nih, ada warung Mama Agil, warung sembako. Assalamualaikum Mama Agil. Umi Ragil. Iya, jadi di sini kami akan menanyakan tentang seputar pelayanan publik yang ada. Ini langsung ke pertanyaan ya. Yang pertama, dari mana sih Umi dapat informasi mengenai
pembangunan usaha ini dalam kelurahan ini, apakah ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi seperti kita harus daftarin ke kelurahan atau enggak sih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Ragil. Saya usaha sembako kecil-kecilan karena dari keinginan saya kan nggak ada kerjaan juga ya, ibu rumah tangga, jadi iseng-iseng aja buka warung sembako kecil-kecilan karena di sini juga kan lingkungannya kebetulan nggak ada yang jualan juga, nggak ada saingan itulah istilahnya, jadi ya saya buka warung kecil-kecilan ini. Anak saya kan juga udah dewasa, udah besar, jadi saya nggak ada kerjaan. Belum ada saya tidur siang atau ngopi. Kalian isi waktu luang ya? Iya, saya peluangnya juga besar ya? Iya. Ya mudah-mudahan dengan usaha biar mendapatkan keberkahan juga. Biar banyak yang belinya juga yang beli. Amin. Tulisannya cengkok. Sekiranya gitu ya. Gua beli cengkok makan 2.000. Mengapa warung sembako ibu menjadi donatur kemarin? Apa sih bu, ada alasan tersendiri atau enggak sih bisa menjadi donatur tersebut? Ada, taruh nama gak beli kan kalau ada. Iya. Karena kita Motivasinya buat itu karena ada rasa keinginan terus memberi. Karena saya ini ya kan suka ngeliat tuh banyak pemulung pada di jalan-jalanan gitu, kita jadi alhamdulillah karena saya dapat rezeki ada ya alhamdulillah. Kadang-kadang nggak setiap bulan sih kita jadi donatur, kadang-kadang kalau ada rezeki jadi saya ada kan ngasih donatur. Ya paling sembako juga sih ngasihnya, nggak uang. Pertanyaan selanjutnya, apa sama Agil terhadap kelurahan kembali? Untuk kelurahan itu apa harapannya tentang pelayanan publiknya? Harapannya karena saya di sini pendatang ya, terus saya lihat kelurahan Kebalen kurang apa ya, kurang bagus, kurang tanggap juga. Apalagi saya ya kalau saya datang nih ke kelurahan Kebalen juga pasti pelayanannya juga kurang bagus lah, terus masih kurang responsif ya. Terus juga kemarin di Kebalen sini kita jadi banjir ya, kenapa tuh banjir? Jadi banjir juga, ya mudah-mudahan Kebalen ini semakin maju, terus pengurus-pengurusnya kerjanya juga semangat. Pertanyaan yang terakhir, target yang seperti apa sih yang Mama Agil harapkan untuk kelurahan Kebalen? Misalnya kayak tambah lebih makmur atau lebih apa terhadap jalannya usaha ibu gitu ya? Ya saya juga berharap semoga orang Kebalen ini bisa memberikan warung-warung sembako lagi lebih bantuan, mendapat bantuan kayak kita nih warung sembako kecilan dapat bantuan yang kemarin dijanjiin dari Presiden UMKM yang 2,4 itu kan buat warung kecil ini, tapi susah itu caranya susah. Tapi susah, kita harus daftar dulu ke Bank BRI, ngantrinya dari jam 3 subuh. Nah, itu aja saya minta orang-orang kelurahan, pemerintah membantu warung-warung kecil seperti saya ini. Terima kasih Om Agil atas waktunya ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Om Agil. Terima kasih banyak ya Om.